SKV UMI seri 1 yang bertema Generasi Milenial dan Pengamalan Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam konteks pendidikan kebangsaan. Perkenalkan, saya Grace Sinaga akan memandu acara SKV UMI seri 1 mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kita akan mulai acara sharing Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia atau yang disebut SKV UMI seri 1 pada hari ini. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, kepada Bapak Dr. Rasmulia Sembiring, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Agribisnis. Dan yang terhormat kepada fungsionaris dan Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia, dan yang terhormat pembicara sharing Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia atau yang disebut SKV UMI seri 1. Serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saja kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul melalui media dari Zoom pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri tegak dan mengambil sikap sempurna. Hadirin dapat duduk kembali. Sebelum acara kita lanjutkan, untuk kelancaran dan kesuksesan acara pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia kepada Bapak Dr. Rasmulia Sembiring, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Agribisnis. Silakan, Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada pemandu acara. Selamat pagi kami ucapkan buat kita semua. Ucapkan kepada Bapak Dr. Heringka S.Phil dan M.Phil dari Pusat Riset Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Juga kepada pemandu acara, khususnya juga kepada Bapak WD3 kita, yaitu Bapak Maludin Panjaitan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan kata sambutan di dalam kegiatan SKV UMI seri yang pertama ini. Juga
kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi UMI yang bisa berpartisipasi pada hari ini di dalam hari kelahiran Pancasila yang hari ini kita peringati. Jadi saudara-saudari sekalian, anak-anak kami, Bapak bangga ya, karena anak-anaknya masih mau mengikuti kegiatan yang diarahkan oleh Pak Maludin Pandjaitan. Ya. Karena sekarang ini banyak anak-anak bangsa yang sudah kehilangan identitas. Mereka udah kehilangan identitas di dalam pergaulannya, di dalam pandangannya, sehingga sering menyalah-nyalahkan. Kita harus bisa mengingat bagaimana pejuang-pejuang bangsa kita memikirkan bangsa kita itu bisa lepas daripada penjajahan. Pancasila adalah satu yang dapat mempererat, yang dapat membangun, yang dapat memikirkan, yang dapat memayungi semua kepentingan anak bangsa. Oleh karenanya, harapan kami kepada anak-anak kami dari Fakultas Ekonomi, ikutlah kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti. Camkan itu, dan nantinya anak-anak kami bisa menjadi duta-duta di tengah-tengah masyarakat. Dari kesempatan yang kita ikuti, yang kita hadiri pada hari ini. Sehingga apa yang menjadi cita-cita luhur tokoh bangsa, kita dapat meneruskannya. Mimpi tokoh bangsa, kita dapat meneruskannya dan mewujudkannya. Dan kita memiliki identitas ke depannya menjadi bangsa Indonesia. Sekali lagi, saya selaku pimpinan Fakultas Ekonomi mengapresiasi kegiatan ini dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Bapak Dr. Erinka MPhil dan panitia-panitia yang lain. Terima kasih saya ucapkan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah memberikan kata sambutan pada acara pagi ini. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh pembicara. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Novita Syanipar, Sarjana Sosial, Master of Arts. Baik, terima kasih ya Saudari Grace Sinaga yang sudah memandu acara kita dari awal sampai saat ini. Seperti yang disebutkan bahwa hari ini kita akan mengadakan virtual meeting yang seminar meetingnya ini bertema tentang generasi milenial dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam konteks pendidikan kebangsaan. Kita memiliki dua pembicara. Yang pertama adalah Bapak Dr. Hastangka, Sarjana Filsafat Master of Philosophy. Beliau adalah peneliti pada Pusat Riset Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Beliau menempuh pendidikan S1, S2, dan S3-nya
di Universitas Gadjah Mada. Beliau ahli di beberapa bidang, khususnya di bidang pendidikan dan tentu saja filosofi pendidikan. Dan pembicara kedua kita adalah Bapak Dr. Andes Maludin Panjaitan, Sarjana Ekonomi Master of Science, dan merupakan kandidat doktoral bidang ilmu manajemen. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan di Universitas Metodis Indonesia. Baik, kedua pembicara masing-masing akan diberikan waktu 25 menit untuk memaparkan materinya. Dan untuk peserta yang nanti yang memiliki pertanyaan boleh melakukan raise hand. Nanti saya akan menunjuk yang akan bisa mengajukan pertanyaan dan orang tersebut bisa menyebutkan namanya dan mengatakan kepada siapa pertanyaan itu diajukan. Baik, langsung saja kepada pembicara pertama, Bapak Hastangka, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, salam sehat selalu, salam bahagia, dan selamat pagi Bapak Dekan dan juga jajaran pimpinan di Fakultas Ekonomi Universitas Metodis. Ya, terima kasih sekali atas undangannya. Ya, kami bisa berbagi pengalaman dan juga berbagi pemikiran berkaitan dengan tema kita yang sudah disampaikan oleh Ibu Moderator pagi hari ini ya, yang luar biasa. Jadi ada 3 kata kunci yang penting ya, tema yang disampaikan oleh tim panitia, bicara tentang generasi muda atau generasi di era milenial. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan yang ketiga yang menariknya adalah konteks pendidikan kebangsaan, karena sebagai wadah, ya sebagai konteks kita harus tahu bahwa realitas bangsa Indonesia itu adalah realitas yang beragam. Dan bagaimana posisi peran generasi muda hari ini mengambil bagian penting dalam keberlanjutan masa depan kita sebagai bangsa. Dan hari ini kita bertepatan hari lahirnya Pancasila. Jadi penegasan tentang jati diri dan juga filosofi bangsa itu kita nyatakan di pagi hari ini. Jadi ini tidak hanya sekedar seremonial, tapi juga menjadi bagian penting bagaimana kita membangun memori kolektif bangsa kita menjadi bangsa yang satu, ya, bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri, dan bangsa yang berdikari. Dan kebetulan kita ada di Fakultas Ekonomi ya, di sini teman-teman belajar di ilmu ekonomi. Nah, bagaimana kita membangun ekonomi yang berjati diri sesuai dengan cita-cita yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Nah, ini penting sekali ya, teman-teman sekalian. Terima kasih atas undangannya. Kami akan memulai pemaparan kami secara singkat ya, terkait dengan apa yang menjadi tema yang sudah diberikan oleh panitia. Jadi materi yang akan saya sampaikan di dalam pertemuan ini, saya mengambil tema besar yang disampaikan oleh panitia. Ini berkaitan dengan generasi muda, Pancasila, dan pendidikan kebangsaan. Bagaimana kita membaca ulang pendidikan kebangsaan dalam konteks generasi muda, dan bagaimana kita melihat Pancasila dari dulu, kini, dan masa depan. Nah, tentu saja sebelum kita mulai, kita perlu tahu ya, bagaimana pandangan konsepsi generasi muda dalam konteks memahami jati diri bangsanya. Maka nanti saya akan berikan sedikit survei ya kepada teman-teman sekalian. Nanti teman-teman juga bisa berpartisipasi secara aktif ya. Jadi di dalam pemaparan saya nanti hanya 3 hal yang akan saya sampaikan. Bagaimana cara kita, pertama pada pagi hari ini kita ingin tahu ya, memahami generasi muda dari masa ke masa itu seperti apa. Kemudian yang kedua nanti saya akan sedikit mengulas atau merefleksikan Pancasila dulu, kini, dan masa depan. Bagaimana konstruksi ide, gagasan para pendiri bangsa kita meletakkan filosofi dan falsafah negara kita yang disebut Pancasila. Dan bagaimana peran generasi muda hari ini. Nah, yang ketiga nanti aspek pendidikan kebangsaan dalam proses penanaman nilai Pancasila. Itu posisi yang akan saya sampaikan.
Nah, baik ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya saya akan sedikit memberikan kuis ya kepada teman-teman. Saya mohon teman-teman berpartisipasi aktif ya dalam kuis ini. Teman-teman bisa membuka dulu ya, mahasiswa-mahasiswi sekalian, buka slido.com ya. Nanti Anda akan dipandu untuk mengisi kode atau password ya. Anda akan tulis passwordnya 3606453. Nah, di dalam kuis ini saya akan menyampaikan 3 pertanyaan ya untuk bisa kita jadikan bahan diskusi. Nah, saya ingin memastikan teman-teman sudah bisa mengakses ini dengan baik ya, baik di laptop maupun di HP Anda bisa akses ya. Anda pertama cari atau ketik ya di Google slido.com ya, kalau sudah nanti masukkan password 3606453. Nah, apakah rekan-rekan sekalian sudah masuk? Saya ingin memastikan, saya kasih waktu kira 1 menit ya untuk memastikan biar semuanya bisa bersama-sama melakukan. Saya ada join ya, Pak. Oh ya, boleh ya. Ini sudah ada Emisa Clara Ginting ya. Ini sudah masuk ya. Baik ya, oke ya. Sambil jalan ya, kita nanti teman-teman sekalian kalau kesulitan bisa join ya untuk di kuis ini ya. Nah, saya akan memberikan 3 pertanyaan. Nah, ini sudah mulai masuk ya teman-teman sekalian ya. Ada 3 pertanyaan, nanti pertanyaan ini tentu Anda boleh menjawab bebas ya, sesuai dengan pemikiran Anda. Nah, sebelum saya menyampaikan ini, saya ingin tahu di sini ya rekan-rekan yang hadir di sini ya, baik Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa, siapa yang lahir tanggal 1 Juni hari ini. Nanti saya akan berikan kado khusus, saya akan kirim ya dari Yogyakarta ke Medan. Nah, ini siapa? Kalau ini ada dari forum ini, dari Zoom ini, bisa angkat tangan atau nanti bisa sampaikan ke panitia ya. Kalau kebetulan hari ini ada yang lahir bertepatan tanggal 1 Juni. Ya, ini sebagai momen yang spesial. Oh baik, ada ya, Putri Sion ya. Ya baik ya, Putri Sion, siapa lagi? 1 orang. Nanti dipastikan ya Bapak Ibu panitia KTP-nya apakah betul 1 Juni ya. Kalau sudah nanti kirim ke saya, boleh melalui Pak Mauludin ya, alamat nama lengkap, nanti saya berikan kado spesial dari saya ya untuk memberikan apresiasi. Ada teman kita, rekan kita itu lahir bertepatan tanggal 1 Juni. Nah, ini luar biasa. Kalau kita ingat Putri berarti ingat Pancasila ibaratnya ya, karena lahirnya Pancasila itu bertepatan juga tanggal 1 Juni. Nah, kita beri tepuk tangan ya buat Putri Sion ya, bentar ya, yang lahir bertepatan hari lahirnya Pancasila. Nah, ini luar biasa. Nah, nanti tolong saudari Putri sampaikan alamat lengkap ya, dan juga nama lengkap serta kontaknya supaya saya bisa mengirim kado khusus untuk saudari Putri ya ke Medan ya, tinggalnya di Medan ya. Ya, baik ya. Ya, ini terima kasih ya. Ini sebagai pengantar ya. Baik ya, teman-teman sekalian, ini kalau sudah siap ya rekan-rekan sekalian, kalau sudah siap saya akan memberikan survei. Kalau siap, ini pertanyaan yang pertama ya. Apakah sudah kelihatan screen yang sudah saya tampilkan di layar? Sudah ya. Baik ya, pertanyaan pertama ya. Apa yang Anda pahami tentang Pancasila? Jadi ini bebas, silahkan Anda jawab, nanti kita lihat hasilnya ya. Silahkan Anda jawab bebas ya, sesuai dengan apa yang Anda pahami selama ini ya, berkaitan dengan konteks apa yang Anda pahami tentang Pancasila. Ya baik ya, ini sudah ada yang menjawab. Ya, jawabannya juga ada 2 sekarang pilihannya yang muncul. Ya, 98% dasar negara, 4% ideologi. Ya, kita tunggu 1 menit lagi.
Ini sedang proses ya teman-teman menjawab ya. Kita lihat sudah 60, 73 orang, 77, 79. Nah, kita lihat ya konteks pemahaman. Jadi memahami generasi muda, memahami jati diri generasi muda, kita harus lihat dalam konteks wawasan kebangsaan. Bagaimana generasi muda melihat filosofi dan jati diri negara kita atau bangsa kita melalui Pancasila. Nah, di sini menjadi potret di forum ini atau di seminar ini kita mencoba membayangkan, mengimajinasikan bagaimana konsepsi dan persepsi generasi muda hari ini dalam menegaskan Pancasila itu apa? Ya, what is Pancasila? Bagaimana meletakkan kembali Pancasila? Tentu saja ini tidak hanya sekedar Anda punya pengalaman, tapi juga Anda punya pengetahuan tentang Pancasila yang baik akan menjadi salah satu bagian penting kita memahami secara benar ya dan baik tentang jati diri bangsa itu. Nah, kita lihat ya dari 107 ya ini sudah jalan ya 100 sampai 109 responden, ibaratnya teman-teman sekalian peserta di sini menjawab pertanyaan ini. Yang menarik kita temukan di sini ada 88% mengatakan dasar negara. Ya, ini tambah lagi 87% mengatakan dasar negara. Nah, kemudian 12% ideologi. Nah, yang ketiga ini menariknya ada 1% ya kita tidak tahu ya siapa, artinya ada yang menjawab 1% adalah pilar negara. Nah, dari sini kita bisa memotret dan bisa melihat ya dari sekian responden yang menjawab ya rekan-rekan sekalian, kita membaca sebenarnya arah dan orientasi generasi muda melihat Pancasila itu apa. Karena itu menjadi penting pijakan dasar kita nanti memahami Pancasila ke depan. Nah, kita harus punya persepsi yang sama dalam memahami Pancasila itu. Nah, bagaimana peran generasi muda ini menjadi penting ketika generasi muda itu diberikan mandat menjadi seorang pemimpin bangsa, diberikan mandat untuk menjadi pemimpin di daerahnya, ya, diberikan mandat untuk menjadi bagian penting di masyarakatnya. Nah, ini filosofi dan jati diri bangsa kita itu menjadi penting, menjadi fondasi ya bagaimana menjalankan proses-proses kepemimpinan itu. Nah, kita melihat luar biasa ya dari sini kita jawabannya sangat menarik sekali. Yang paling tinggi ya, yang paling banyak adalah dasar negara. Nah, kemudian 11% ideologi dan 1% pilar negara. Nah, kita perlu menegaskan ya, di sini kita bicara tentang Pancasila itu apa, penegasannya adalah dasar negara. Nah, nanti kita jelaskan ya mengapa Pancasila itu dasar negara ya. Kemudian perkembangan tentang pengertian Pancasila itu sampai berkembang menjadi ideologi. Dan ini yang agak sedikit menyimpang adalah pilar negara. Nah, nanti kita ulas ya, kenapa pilar negara itu tidak tepat, ya tidak sesuai ya. Meskipun teman-teman ini ada yang menjawab, tapi nanti kita akan koreksi, akan kita cek ya, kenapa Pancasila itu tidak tepat dikatakan sebagai pilar negara ya, meskipun ada satu program sosialisasi yang berkaitan dengan Pancasila sebagai pilar negara. Nah, itu butuh pengetahuan dasar yang memadai, yang baik ya, supaya teman-teman, rekan-rekan, para peserta sekalian di sini memahami aspek-aspek mendasar ya tentang nilai dan juga pengetahuan yang baik dan benar tentang Pancasila itu. Nah, baik ya, pertanyaan berikutnya ini pertanyaan yang kedua, kita lihat ya. Pertanyaan yang nomor 2, apa yang bisa Anda maknai tentang kebangsaan? Ya, silakan jawab. Jadi jawaban ini uraian, Anda boleh mengetik, tapi prosesnya maksimal hanya 35 kata ya, tidak boleh lebih ya. Wah, ini ada jawaban yang menarik ya dari peserta Immanuel. Oke, baik. Ini nama orang atau jawaban ya? Ini perlu dipastikan ya rekan-rekan sekalian. Nah, kita tunggu ya 2 menit ya untuk teman-teman berpartisipasi. Kita lihat ya sebenarnya ide-ide tentang generasi muda tentang kebangsaan itu seperti apa. Bagaimana generasi muda itu mengartikulasikan ya gagasan-gagasan tentang kebangsaan. Nanti kita lihat jawaban-jawaban yang muncul ya. Silakan kalau sudah ya. Nah, ini ada yang sudah menjawab ya.
Ya, jadi memaknai tentang kebangsaan ada yang menyebut atau mengatakan ada masyarakat dan pemimpin. Nah, baik ya. Berikutnya kita tunggu ya. Yang lainnya ini belum muncul ya. Ini sudah keluar ya beberapa jawaban. Nah, ada yang mengatakan kesadaran. Ya, ada yang menyebut suatu warga diri atau Immanuel sebagai dari yang menghargai keberagaman yang ada. Nah, ini menarik sekali ya jawaban-jawaban dari rekan-rekan sekalian ya, dari para peserta di sini yang hadir di sini. Ada yang menyebut hubungan dan kesadaran hukum, hubungan ya, ini mungkin satu kata ya. Kebangsaan adalah hubungan antar negara. Baik ya, ada yang menyebut golongan bangsa ya, sebuah negara, kemudian juga ada yang mengatakan golongan bangsa, mengatakan hukum, tujuan, kemudian apalagi ini kita lihat sebuah negara ya, kemudian juga ada yang mengatakan orang ya, identitas ya, dan berbagai macam ya pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh peserta di sini atau hadirin di sini. Nah, ini menarik ya, bisa kita lihat ya berbagai persepsi dan konsepsi yang terus berkembang tentang kebangsaan. Nah, ini dilihat dari pemikiran para peserta yang hadir di sini ya, tentu saja secara khusus ya dari mahasiswa Fakultas Ekonomi ini kita bisa lihat ya, Anda dari berbagai macam latar belakang pemikiran, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya bersatu di dalam satu wadah Fakultas Ekonomi. Wadah yang namanya rumah kebangsaan. Anda belajar tentang nilai-nilai kebangsaan. Rekan-rekan di sini itu belajar tentang makna tentang kebangsaan. Bagaimana kampus, fakultas itu dihadirkan untuk menjadikan Anda generasi-generasi yang berkarakter kebangsaan. Dan disinilah Anda menuangkan ide dan gagasan itu di dalam bentuk satu pemikiran-pemikiran tentang apa itu kebangsaan. Dan ini tercermin ya di dalam tulisan yang Anda sampaikan di sini. Ini mencerminkan atau mengekspresikan bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu Anda maknai. Ya, rekan-rekan maknai, dan juga para peserta yang hadir di sini itu memaknai ya hakikat tentang kebangsaan itu. Ada yang mengatakan masyarakat, ada yang berkaitan dengan hubungan negara, kesadaran, identitas, hukum ya, hubungan antar orang dan negara, ya, golongan masyarakat. Dan itu menjadi proses-proses kita belajar. Nah, lalu bagaimana kita mendefinisikan kebangsaan yang sebenarnya? Ya, ini kembali kepada satu konsepsi kebangsaan yang mendasar. Jadi nations, ya, negara kita adalah negara kebangsaan, negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ya, yang lahir, yang terbentuk dari lingkungan, alam budaya, dan disitulah kebangsaan itu menjadi satu realitas objektif kita sebagai masyarakat. Nah, jadi makna kebangsaan itu adalah bangsa yang terbentuk, yang lahir, yang memiliki ciri-ciri, ya, identitas dan nilai-nilai yang lahir dalam satu negara, satu masyarakat. Disitulah kita menjadi seorang bangsa, seorang warga bangsa. Nah, kemudian identitas itu bisa muncul ya, nation dalam konteks wilayah geografi dan nation dalam konteks negara. Nah, kalau kita bicara nation dalam konteks geografi, berarti kita bagian dari warga bangsa di satu daerah tertentu. Ya, ada di daerah wilayah Pulau Sumatera, ya Kalimantan, ya kemudian Sulawesi, Jawa, ya Irian Jaya, ya NTT, ya kebetulan ini presiden kita berada di ND, ya sedang memperingati hari lahirnya Pancasila, menyelenggarakan upacara bendera sebagai bagian penting membangun identitas bangsa di wilayah timur. Negara hadir di wilayah timur. Negara hadir di seluruh wilayah. Presiden sebagai simbol pemimpin bangsa itu hadir di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah bangsa, ya, di tengah-tengah bangsa sebagai konteks geografis. Nah, ini kita bicara konteks geografis. Yang kedua adalah kebangsaan dalam konteks nasional. Artinya apa? Kita membangun identitas kebangsaan kita apa? Indonesia. Nah, di sini belum ada yang mengatakan atau belum menyebutkan kita bicara kebangsaan itu mengarah kepada nasional, ya, Indonesia, ya.
Ini belum ada yang menyebutkan di dalam pertanyaan yang kedua. Ya, mungkin terlupakan, terlewat, atau memang dilupakan. Nah, ini menjadi saatnya kita merefleksikan diri. Apakah kebangsaan kita itu masih sekedar dimaknai dalam konteks secara sempit, atau memang kita sedang menuju satu kebangsaan bersama, kebangsaan persatuan yang namanya identitas keindonesiaan. Maka kita perlu meneguhkan kembali identitas keindonesiaan itu menjadi bagian penting, ya, bahwa Medan atau wilayah Sumatera Utara itu bagian Indonesia. Nah, itu yang menjadi bagian penting identitas kebangsaan kita, identitas nasional kita adalah Indonesia. Jadi ketika kita memaknai kebangsaan, tidak hanya sekedar kebangsaan dalam artian sempit, tapi kebangsaan dalam artian nasional. Bahwa kita adalah menjadi bagian penting warga bangsa yang namanya Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, itulah yang akan kita warisi dan yang harus kita pertahankan menjadi bagian penting aspek makna kebangsaan yang terpenting dalam kehidupan kita di negeri ini, di republik ini. Nah, pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan terakhir ya. Nah, kita ingin tahu ya, siapakah tokoh idola Anda yang dapat menjadi teladan, menginspirasi hidup Anda hari ini dan masa depan. Nah, saya harap jangan sebut orang tua, kakek, nenek ya, tapi yang lain ya, di luar itu ya. Jadi silahkan ya, siapa ya tokoh idola Anda yang dapat menjadi teladan, menginspirasi hidup Anda hari ini dan masa depan. Ya, bagus sekali ya, ini ada Maudy Ayunda ya, menarik sekali ya. Jerome Pauline ya, ini yang sering disebut ya, B.J. Habibie ya, Soekarno ya. Apalagi Joko Widodo ya, Pak Joko Widodo, Bapak Presiden kita. Kemudian siapa lagi? Ini Soekarno. Nah, tentu ini yang paling besar itu jawaban yang paling banyak ya di antara para peserta di sini ya. Rata-rata generasi hari ini ternyata Bapak Ibu dosen mereka menyenangi Maudy Ayunda ya, bukan Bapak dosen sekalian. Ini tidak ada yang menyebut ini ya. Tapi tidak apa-apa, ini adalah satu inspirasi, idola Anda sekalian. Anda boleh mengidolakan siapapun ya, yang diharapkan menjadi teladan bagi hidup Anda, menginspirasi hidup Anda hari ini dan masa depan. Ya, karena itu menjadi proses pembelajaran penting. Kita punya tokoh idola, menjadi tokoh ikon bagi diri kita. Ya, ternyata ini banyak sekali ya rekan-rekan di sini, para peserta sini menyebutkan berbagai macam tokoh ya, yang kadang-kadang ada yang kita tidak tahu ya. Wah, ini ada yang menyebut ya Pak Mauludin ya. Itu disebut ya gara-gara kita menyebut Bapak dosen tidak ada. Nah, ini ada yang Gigi Hadid ya. Ini menarik sekali ya. Artinya rekan-rekan sekalian, inilah potret generasi milenial, generasi yang hidup di konteks milenial ya, yang lahir di era pasca reformasi. Mereka punya pilihan atas tokoh idola. Mereka memiliki satu imajinasi tentang tokoh yang dianggap mereka teladan ya bagi hidup kita, bagi hidup mereka, bagi kehidupan yang bisa menginspirasi ya hari ini dan masa depan. Ternyata di sini disebutkan ya, ada Najwa Shihab ya, kemudian ada Mary Riana ya, kemudian ada Windah Basudara ya, kemudian juga ada tokoh-tokoh yang baru ya, Agnes Monica ya, Stephen Gerrard ya, kemudian Windah Basudara tadi sudah disebutkan ya, banyak sekali. Ada yang menyebut seorang tokoh pendeta ya, Gilbert dan sebagainya. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang Anda pilih ya. Tentu saja ini pilihan sadar Anda bagaimana kita melihat ya konteks tokoh idola itu. Bagaimana kita mengimajinasikan tokoh idola itu menjadi sosok teladan bagi kehidupan. Dan ini realitas ya. Berbagai survei yang saya lakukan juga sama ketika saya menanyakan kepada generasi muda hari ini, siapa yang menjadi tokoh idola Anda yang dapat menjadi teladan dan menginspirasi kehidupan Anda hari ini dan masa depan. Nah, ternyata mereka punya pilihan-pilihan ya, dari apa yang mereka senangi, apa yang mereka lihat.
dan apa yang mereka lakukan tokoh-tokoh ini menginspirasi dalam kehidupan mereka, ya, dalam kehidupan generasi muda ya secara umum, dan itu menjadi bagian proses-proses penting pembelajaran. Nah, tentu ada tokoh-tokoh pendiri bangsa kita yang disebutkan, ya, ada Abdurrahman Wahid, ya, ada Soekarno, Jokowi, ya, tentu era hari ini ya Ganjar Pranowo dan Derek Prince, ya, itu tokoh-tokoh baru. Ada BTS, ya, ini tokoh Korea, ya, Yuki Kato dan sebagainya. Nah, tentu ini pilihan-pilihan dari rekan-rekan sekalian. Nah, setidaknya ini menjadi potret hari ini, ya, generasi hari ini memandang bagaimana tokoh idola itu didefinisikan, ya, bagaimana tokoh idola itu menjadi teladan, ya, dan sampai menginspirasi dalam kehidupan hari ini dan masa depan. Nah, setidaknya ini menjadi salah satu contoh, ya, rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat, bisa memotret bagaimana filosofi generasi hari ini, ya, dalam melihat realitas kebangsaan, dalam memandang bagaimana sosok tokoh atau pemimpin yang mereka idolakan menjadi sosok teladan bagi kehidupan mereka. Nah, ini menjadi refleksi kita bersama, menjadi catatan kita bersama untuk merangkai dan merajut wawasan kebangsaan. Nah, baik rekan-rekan sekalian, saya akan melanjutkan, ya, setelah kita sudah menangkap, ya, ide dasar, ya, konteks bagaimana dinamika generasi muda hari ini membaca realitas kebangsaan dan bagaimana mereka mendefinisikan rumusan tentang kebangsaan dan Pancasila itu. Dan yang ketiga tadi, bagaimana mereka punya satu sosok panutan, ya, bagi hidup mereka, menjadi acuan, ya, secara kehidupan, menjadi teladan, ya. Saat ini ternyata Anda bisa menyebutkan, ya, generasi muda punya tokoh-tokoh idola, punya pegangan-pegangan tertentu, dan ini menjadi satu tren dan fenomena yang terjadi di generasi kita di Republik Indonesia ini. Nah, tentu saja ini menjadi proses penting untuk kita meneguhkan kembali konsep dan konteks generasi muda hari ini, dulu dan masa depan itu seperti apa. Nah, tentu dalam konteks sejarah kita mulai flashback, ya, kembali memotret, ya, sebenarnya apa peran-peran generasi muda dan juga apa yang dilakukan generasi muda. Ya, ada ratusan generasi muda, ada banyak generasi muda, ya, di era atau di zaman dulu, era perjuangan. Ya, mereka juga ada yang sebagian itu punya inspirasi, punya tokoh keteladanan, dan juga punya kepedulian terhadap bangsa. Tapi ada sebagian yang punya fenomena, kebiasaan, realitas yang tentu jauh dari nilai-nilai kebangsaan. Dan ini menjadi potret bagaimana realitas generasi muda di era perjuangan itu. Nah, ada kata kunci yang bisa kita sarikan dalam konteks generasi muda di era perjuangan. Ya, yang pertama adalah mereka gigih berjuang untuk apa? Mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan bagaimana menjadi bangsa yang merdeka. Lahirnya generasi muda itu menjadi bagian penting proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka perjuangan itu adalah kontribusi dari peran generasi muda masa lalu, ya, yang mempunyai dedikasi dan pengorbanan yang luar biasa sampai mengantarkan kita Republik ini itu menuju kemerdekaan. Dan itu adalah nilai-nilai yang tertinggi dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah mereka generasi di era penuh keterbatasan, kesulitan, ya, sandang, papan, pangan, ya, bahkan mereka mengakses sekolah itu tidak mudah. Hari ini nanti generasi muda diberikan banyak fasilitas. Nah, bagaimana keterbatasan itu membangun dirinya, menciptakan dirinya itu menjadi sosok yang berkarakter, punya nilai-nilai yang harus dianut, dipegang. Untuk apa nilai-nilai itu dipegang dan dianut? Mengapa nilai-nilai itu harus dipertahankan? Karena keterbatasan satu bangsa ini, ya, yang masih bodoh, terbelakang, belum bisa maju, ya, semua akses itu sulit, maka mereka berjuang. Mereka meletakkan nilai-nilai hidup itu, bagaimana hidup itu bisa merdeka, bisa berkelanjutan, bisa lebih baik. Ya, bagaimana rakyat ini lepas dari ketertindasan. Nah, dari keterbatasan ini muncul inspirasi, ya, muncul gagasan. Dari keterbatasan ini muncul kegigihan, ya, perjuangan bagaimana generasi itu membuat terobosan, ya, melakukan satu inovasi, ya, kreativitas, ya, kalau dalam istilah hari ini.
Nah, yang ketiga yang bisa kita lihat adalah potret generasi masa lalu diimajinasikan oleh orang tua adalah generasi masa depan, harapan, tulang punggung bagi keluarga. Jadi orang tua itu meletakkan sepenuhnya bagaimana masa depan keluarga itu di tangan anak-anaknya. Ya, mereka mengharapkan ketika anaknya besar itu bisa memenuhi, membantu orang tua, menolong keluarganya dan sebagainya. Itu adalah realitas ya yang bisa kita lihat sampai mereka itu mempunyai definisi tentang nilai. Apa nilai hidup itu? Mereka mendefinisikan tentang bagaimana makna berjuang. Mereka mendefinisikan tentang bagaimana mengisi kemerdekaan. Akhirnya muncullah yang namanya karakter, ya, jati diri generasi muda. Nah, kita lihat pergeseran-pergeseran itu ketika kita bicara generasi dalam konteks hari ini. Nah, apa yang terjadi generasi dalam konteks kekinian? Ini bicara kesetaraan, ya, karena masa-masa perjuangan itu sudah berakhir, orang lahir dalam proses-proses yang sudah berkeadaban, dalam proses-proses yang sudah ada fasilitas-fasilitas yang memadai, maka yang mereka bicarakan itu berevolusi, berubah, ya, ada kesetaraan, ya, kemudian bicara tentang kebebasan, pilihan-pilihan yang bebas, ya, generasi muda punya pilihan-pilihan yang begitu banyaknya. Kemudian berbicara tentang karir, dan banyak kesempatan mereka bisa akses. Dan ini pembicaraan-pembicaraan yang muncul di kalangan generasi muda kalau kita mendengarkan apa isu-isu yang mereka bicarakan. Nah, perbincangan-perbincangan selalu muncul tentang bagaimana hidup dengan teman, relasi dengan teman, bagaimana kehidupan mereka dengan orang lain, kemudian bagaimana mereka bicara tentang pilihan-pilihan hidup mereka di masa-masa kuliah, di masa-masa pasca kuliah. Nah, ini sering muncul ya dalam konteks kekinian. Tapi jarang sekali ya generasi muda membahas ya di tengah-tengah kondisi bangsa itu bagaimana bangsa itu bebas dari keterjajahan modern. Nah, ini sangat sedikit sekali ya. Kalau kita datang ya di kumpulan pemuda, datang ke tempat-tempat acara nongkrong pemuda yang dibicarakan tentang kehidupan mereka, ya, asik dengan kehidupan yang mereka alami, yang mereka lihat, dan masalah-masalah yang mereka hadapi, ya, sampai masalah-masalah pribadi dan sebagainya. Nah, ini pergeseran dalam konteks ini. Maka apa yang disampaikan tadi Pak Dekan, ya, ada gap kesenjangan generasi muda, kehilangan orientasi kebangsaan karena jiwa itu tidak terisi, jiwa itu kosong. Ya, jiwa itu redup, ya, kekosongan jiwa. Maka jiwa kebangsaan itu harus diisi, ya. Lewat apa? Ya, pendidikan. Pendidikan menjadi penting. Pendidikan menjadi sarana penting untuk mengisi jiwa itu. Karena hari ini jiwa itu diisi oleh hal-hal yang lain, ya. Hiruk pikuk kehidupan hari ini, hiruk pikuk dunia hari ini, ya, hiruk pikuk masalah-masalah ya remaja, masalah kepemudaan yang sifatnya itu bicara tentang kehidupan pribadi. Ya, padahal dalam konteks kebangsaan kita harus melihat kehidupan hari ini bisa baik, ya, bisa maju ketika bangsa itu juga maju. Bangsa itu bisa mandiri. Kita butuh ekosistem yang baik. Nah, ini penting sekali. Nah, itu realitas. Nah, bagaimana kita menatap masa depan sebagai konteks bagaimana membangun visi generasi muda? Tentu kita kembali lagi ada 3 poin yang penting yang perlu kita letakkan. Bicara tentang kompetisi global. Ya, bicara tentang menjadi calon pemimpin bangsa, karena generasi bangsa ini, generasi pemuda ini adalah generasi penerus bangsa kita. Dan yang ketiga, yang paling mendasar itu adalah meletakkan kembali jati diri dan karakter kebangsaan kita di tengah-tengah realitas miskinnya karakter kebangsaan, ya, di tengah-tengah satu realitas bagaimana remuknya jiwa kebangsaan itu karena kehidupan sosial, kehidupan politik, ya, yang mengubah jati diri generasi muda itu jauh dari nilai-nilai kebangsaan. Maka tema hari ini sangat tepat sekali, dan kenapa kita berkumpul hari ini, ya, kemudian membaca, membahas, membicarakan konteks bangsa dan negara dan juga generasi muda, itulah bagian penting dalam proses pembelajaran kita, proses pendewasaan dalam pembelajaran kita. Nah, kita melihat ya cikal bakal perjuangan generasi muda.
salah satu yang menarik dari filosofi generasi muda di masa lalu adalah mereka membangun satu prinsip-prinsip dan nilai-nilai perjuangan. Banyak generasi muda pintar di masanya, tapi jarang sekali yang tercerahkan. Ya, sedikit sekali generasi yang tercerahkan. Ya, mereka boleh pintar, belajar, mendapatkan akses pendidikan, tapi sedikit yang tercerahkan untuk membangun bangsa. Hanya sedikit orang yang peduli terhadap nasib bangsanya. Dan inilah orang-orang yang terpilih di zaman itu. Ketika munculnya pergerakan nasional, ya 1908, ya kemudian lahirnya berbagai macam kaum muda yang revolusioner, ya pemikir dan pejuang, memiliki dedikasi untuk kemerdekaan bangsa. Disitulah melahirkan generasi-generasi yang tercerahkan. Nah, apa yang menarik yang bisa kita tangkap ya sampai melahirkan satu warisan dunia, peran generasi muda penting di tahun 1955 adalah Konferensi Asia Afrika ya dalam konteks dunia. Untuk Indonesia kita pernah ingat 1928 Sumpah Pemuda, bagaimana generasi muda Jong Java, Jong Sumatera dan sebagainya mereka bersatu mewujudkan cita-cita bersama sebagai cita-cita negara persatuan kita. Ya, sebagaimana sila ketiga persatuan Indonesia. Nah, semangat ini didorong oleh karena filosofi yang mendasar. Apa tujuan generasi muda pada waktu itu? Adalah menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia pada rakyat Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Dan disitulah sifat atau jiwa generasi muda itu terbentuk dan melahirkan satu jati diri generasi muda yang kuat dan tangguh. Dan hari ini kita membutuhkan. Dan di sini banyak sekali generasi muda yang bertumbuh, berkembang, harapannya menjadi bagian penting dalam proses-proses pembangunan bangsa dan negara kita. Nah, kalau kita merefleksikan atau memotret ya realitas hari ini yang berkembang, ya generasi muda yang lahir tahun 2000 ya pasca reformasi ya sampai hari ini, apa yang kita lihat periode mulai terjadi perubahan mendasar ya di kalangan generasi muda. Mereka mencoba untuk tahu, mau tahu, ataupun mereka mencoba untuk tidak mau tahu atas isu-isu di sekitarnya atau atas isu-isu kebangsaan. Dan ini yang terjadi realitas yang muncul sebagai bagian penting dari dinamika kehidupan generasi muda hari ini. Nah, yang kedua, pergerakan generasi muda masa kini dimotori oleh media sosial. Ya, kita tahu ya, apa yang dilihat generasi muda dari media sosial itu menggambarkan apa yang dipikirkannya, ya apa yang mereka lihat dan apa yang menjadi tingkah laku perilaku itu sangat kuat pengaruhnya dari media sosial. Dan ini menjadi potret realitas masyarakat kita bahwa ternyata dari berbagai macam riset menunjukkan media sosial atau media teknologi hari ini itu punya pengaruh dalam konteks pembentukan karakter bangsa bagi generasi muda, ya. Bentuknya macam-macam, ada yang Twitter, TikToker, YouTube, Facebook dan sebagainya. Nah, poin yang ketiga, perbincangan tadi apa yang terjadi dalam konteks hari ini yang muncul, yang berkembang di sekitar generasi muda adalah perbincangan masalah pertemanan, ya, gaya hidup, ya, toxic relationship, ya, dan barang-barang baru, tempat baru dan sebagainya. Nah, itulah yang muncul dalam konteks generasi muda hari ini. Bagaimana kita melihat ya dinamika yang berkembang tentang generasi muda. Nah, apa tujuan yang muncul tentang generasi muda? Sebenarnya inti atau kesimpulan yang bisa kita simpulkan sementara adalah mencari arah dan orientasi baru. Mencoba mendefinisikan jati diri dan menemukan ekosistem yang ideal bagi mereka. Karena menganggap bahwa ekosistem hari ini tidak ideal, maka mereka mencari model, mencari definisi tentang jati diri. Nah, ini situasi dan kondisi. Maka di mana kita berada, kita harus tahu bagaimana posisi dan peran kita hari ini. Nah, baik ya rekan-rekan sekalian, para peserta sekalian, nah kita meletakkan kembali tentang Pancasila, ya. Bagaimana relasi Pancasila, generasi muda dan konteks pendidikan wawasan kebangsaan. Nah, kembali kepada hasil dari jajak pendapat secara singkat tadi, ada sejumlah pilihan-pilihan yang muncul dari rekan-rekan sekalian para peserta di sini. Bahwa Pancasila ketika dirumuskan itu adalah dasar negara. Pancasila dirumuskan, diusulkan oleh Soekarno pada waktu itu
pada sidang BPUPK 1 Juni 1945 itu meletakkan bagaimana fondasi dasar negara kita. Apa filosofi Groslah, ya, dasar filsafat negara. Maka filosofi Groslah itu dinamakan Pancasila. Kenapa hari ini 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila, itu meletakkan kembali fondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah Pancasila. Maka segala hal yang berkaitan dengan ide-ide bangsa, kebangsaan, nation state, kita harus camkan Pancasila. Dan ini ditegaskan tahun 1964 oleh Presiden Soekarno, itu mencanangkan bahwa kita harus mencamkan Pancasila itu. Apa isi dari arahan Presiden Soekarno pada tahun 1964 ini? Dikatakan, saya memberi restu untuk mengeluarkan penerbitan khusus tentang pidato-pidato saya mengenai Pancasila pada hari peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1964. Ini kepedulian Presiden Soekarno, konsistensi Soekarno terhadap Pancasila. Soekarno pernah menyampaikan beberapa kursus-kursus Pancasila, ya, di Istana Negara dan di berbagai kesempatan dalam pidato-pidato politiknya. Dan yang menarik apa yang dikatakan oleh Soekarno, bangsa Indonesia sejak proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila, dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita. Ini terjadi dengan kembalinya jalannya revolusi pada landasan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tahun 1959. Sejak itu kita mulai melaksanakan dasar-dasar Pancasila yang saya gariskan dalam Manipul Usdek, membangun dunia kembali, tatanan Basopim Gesuri. Saya mengharapkan bahwa pengertian-pengertian Pancasila yang dikumpulkan dalam penerbitan ini dalam waktu yang sependek-pendeknya dapat menjadi milik dari seluruh bangsa Indonesia. Hanya dengan demikian kita dapat mempercepat pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Maka pengertian Pancasila seperti saya gariskan dalam buku ini harus dipakai sebagai dasar untuk mempertumbuhkan selanjutnya ideologi nasional progresif dari bangsa Indonesia. Nah, apa yang disimpulkan oleh Soekarno atau Presiden Soekarno, ada 3 hal pokok pengertian Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai pemersatu atau menjadi kesatuan jiwa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai manifestasi persatuan bangsa dan wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai welstandsong bangsa Indonesia dalam kehidupan nasional dan internasional. Dan inilah yang menjadi warisan pemikiran Bapak bangsa kita, ya, pendiri bangsa kita, untuk memaknai apa itu Pancasila. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini sebagai catatan kesimpulan kita pada pertemuan pagi hari ini, di dalam dimensi kebangsaan atau pendidikan kebangsaan bagi generasi muda, wawasan Pancasila itu menjadi penting. Maka penegasan akar sejarah bangsa itu harus terus-menerus disosialisasikan, harus terus-menerus diajarkan, ya, lewat berbagai macam kesempatan, ya, terutama di dalam lembaga pendidikan. Karena pendidikan menjadi tempat yang strategis untuk mengisi nilai-nilai kebangsaan itu, menjadi wadah yang strategis untuk membangun jati diri bangsa itu. Karena di dalam pendidikan kita bisa belajar bagaimana memaknai arti kebangsaan itu. Nah, yang kedua, mendefinisikan jati diri bangsa. Maka yang diperlukan hari ini, wawasan atau pendidikan kebangsaan itu tujuannya apa? Mendefinisikan jati diri bangsa. Tidak hanya sekedar mendefinisikan siapa kita, dari mana kita, tapi menegaskan kembali definisi jati diri bangsa itu, ya, sebagai bangsa Indonesia yang utuh. Nah, yang ketiga apa? Mewujudkan cita-cita kebangsaan. Maka peran generasi muda ini menjadi bagian proses bagaimana membangun bangsa yang berdaulat, mandiri, berdikari. Nah, peran kita, kenapa kita belajar ekonomi? Untuk membangun ekonomi yang berdikari, ya, membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, dan mewujudkan cita-cita kebangsaan Indonesia, kebangsaan yang berdaulat, sejahtera, adil, dan makmur. Nah, itulah
menjadi bagian penting dalam proses pendidikan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Demikian teman-teman sekalian pengantar saya untuk menyampaikan materi ini untuk menjadi bagian diskusi kita nanti. Ya, semoga bisa menjadi wawasan bagi rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Bapak Astangka ya buat pemaparannya hari ini. Saya sangat dicerahkan sekali lagi ya mengenai konsep kebangsaan yang memang kadang-kadang suka terpudarkan karena kesibukan terhadap diri sendiri dan keluarga. Saya kira hal yang sama juga dirasakan para mahasiswa dan rekan-rekan dosen yang hadir dalam virtual Zoom kita hari ini. Terima kasih Pak Astangka sekali lagi, dan rekan-rekan, kita akan sampai kepada pemateri kedua kita, yakni Bapak Dr. Andes Maludin Panjaitan. Kami persilakan untuk melakukan presentasi. Terima kasih. Sambil menunggu Pak Maludin Panjaitan ya melakukan share screen, saya berharap rekan-rekan mahasiswa dan juga dosen yang masih bergabung di acara ini untuk menyiapkan catatannya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand, kemudian saya menunjuk, kemudian Anda bisa menyebutkan nama dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Baik, silakan, kami persilakan kepada Pak Maludin Panjaitan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Dr. Hastangka. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SKP UMI ini. Sungguh luar biasa materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hastangka di momen peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, di mana kita mengambil tema tentang generasi muda Indonesia dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam konteks pendidikan kebangsaan. Sebagai warga negara Indonesia, tak henti-hentinya saya mengingatkan dan mengatakan kita harus bangga, ya. Kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia di mana kita lahir di wilayah di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memiliki yang namanya Pancasila. Hari ini momen peringatan hari lahir Pancasila, kita diingatkan mau menjadi generasi yang kuat, mau menjadi generasi muda Indonesia yang bertingkah laku Pancasila, yang bertindak, yang merespon apa dan bagaimana hidup dan kehidupan yang dihadapinya. Sebagai generasi muda, kalau kita lihat menurut pendapat Kopersip ya dalam pita bahwa kelompok generasi muda di kurun waktu 100 tahun itu ada beberapa generasi yang disebutkan ya. Ada generasi tradisional, generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Saya mengambilnya secara umum
menjadi satu generasi muda yang sering disebut dengan generasi zaman now yang katanya mempunyai moto work-life balance. Ya, katanya generasi muda ini tidak hanya mengejar harta, tetapi mereka mengejar solidaritas, mengejar kebahagiaan bersama, mengejar eksistensi diri, agar di dalam kehidupannya mereka merasa dihargai. Sama seperti yang dikatakan Bapak Dr. Astangka tadi, bahwa generasi muda sekarang itu ingin mencari arah dalam penonjolan dirinya itu, dalam kelebihan yang dia miliki itu, dia mau menunjukkan apa dan bagaimana dirinya. Apalagi generasi muda sekarang itu identik dengan perkembangan ilmu teknologi. Selain mengalami transisi dari segala hal yang bersifat analog ke digital, juga tumbuh seiring semakin matangnya nilai-nilai persamaan dan hak ajasi manusia. Kita tahu bahwa dengan penggunaan teknologi sekarang, semua bisa cepat. Semua terbuka. Berita-berita yang jauh bisa dekat, tetapi ada pergeseran nilai. Yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh. Para generasi muda lebih jeli dalam melihat suatu peluang, terutama peluang bisnis dengan konsep yang lebih inovatif. Ya, kalau kita bisa melihat contoh nyata, ada keberhasilan generasi Indonesia di dalam Bukalapak dan Gojek. Ini bukti bahwa generasi muda itu dengan teknologi yang dia miliki, dia mau menunjukkan siapa dia cari arah, dia respon semua yang dia hadapi dalam hidup dan kehidupannya saat ini. Generasi saat ini, ya, kita sebagai warga negara seperti saya katakan tadi, warga negara Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia, sekaligus sebagai generasi penerus, patut berbangga karena kita memiliki warisan nilai-nilai kehidupan, ya, warisan budaya dan kebudayaan yang intinya disebut dengan Pancasila. Ya, saya tadi bangga bahwa hasil survei tentang pemahaman apa yang Anda pahami tentang Pancasila, ya 87% menjawab bahwa Pancasila itu dasar negara kita. Ya, kita tahu bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Pancasila itu merupakan suatu nilai yang memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia, untuk semua orang-orang yang tinggal berada di wilayah Indonesia. Semangat persatuan dan kesatuan harus menjadi moto dalam hidup. Karena semangat persatuan dan kesatuan merupakan bentuk dari bagian semangat Pancasila yang kemudian dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Juga untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apalagi untuk mengupayakan persatuan Indonesia, di mana Indonesia itu adalah negara yang demokrasi, yaitu sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh imat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang paling diidam-idamkan
oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia adalah bagaimana mewujudkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita melihat ya dari sila 1 sampai sila 5, kita bisa lihat bahwa ada nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia kepada kita. Yaitu yang pertama, nilai ketuhanannya, nilai kemanusiaannya, nilai persatuannya, nilai musyawarah dan mufakat, dan nilai keadilan. Ini adalah nilai yang diwariskan, merupakan warisan, merupakan kebanggaan, bahkan merupakan ciri-ciri bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan. Bukan hanya kita pertahankan, tapi kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga dari nilai-nilai luhur itu kita bisa melihat bahwa masyarakat bangsa Indonesia itu memiliki ciri. Salah satu ciri-ciri atau dari nilai-nilai Pancasila, kita melihat masyarakat bangsa dan negara Indonesia itu memiliki ciri. Kalau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang religius. Kereligiusan itu mengantarkan masyarakat bangsa Indonesia itu menjadi negara yang toleran. Kita bisa melihat bukti-buktinya bahwa di seluruh wilayah Indonesia ini ya bisa hidup rukun masyarakat yang berbeda keyakinannya, termasuk beraneka ragam budaya dan kebudayaannya. Ciri yang kedua menjadi manusia yang humanis, yang mencintai persatuan, yang senang dengan perdamaian, yang menyelesaikan segala sesuatu itu dengan musyawarah. Ya, karena kebanggaan itu harus kita implementasikan. Bukan hanya sesuatu yang dibanggakan, tapi menjadi ciri, menjadi jati diri kita sebagai generasi muda yang memahami, yang mengerti, yang mengaktualisasikan dalam hidupnya bahwa dia adalah manusia yang religius, manusia yang humanis, manusia yang cinta akan perdamaian, dan yang senang dengan keadilan. Karena tanpa ini semua, kebersamaan itu tidak akan dapat terwujud. Tetapi saat ini, di momen peringatan 1 Juni, kita diingatkan bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi sesuatu kekhawatiran yang khusus, menjadi suatu kekhawatiran yang terbesar dalam perubahan karakter, dalam perubahan tingkah laku generasi muda Indonesia. Perubahan penggunaan teknologi itu menggeser nilai-nilai. Generasi muda itu banyak dipengaruhi oleh tren dan budaya luar. Generasi muda itu menjadi generasi yang individualis, serta mulailah terkikis rasa nasionalisme, rasa patriotisme. Kalau kita bicara tentang kenegaraan, kalau kita bicara tentang kemanusiaan, terkikislah rasa empatinya. Hal ini yang menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Ciri bangsa kita seperti suka bergotong royong mulai memudar seiring dengan berjalannya waktu. Dengan begitu, dengan situasi yang seperti ini, kita harus tetap berpedoman kepada Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila itu harus menjadi dasar pengamalan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diharapkan kepada kita sebagai generasi muda harus tetap responsif dengan situasi dan kondisi apa dan bagaimana bangsa dan negara kita. Misalnya situasi pandemi COVID saat ini, kita harus merespon apa himbauan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan protokol kesehatan, mari kita berempati dengan situasi pandemi COVID ini. Kita harus mampu membatasi diri dari pengikisan jati diri kebangsaan kita itu akibat pesatnya perkembangan teknologi. Harus ada upaya-upaya ya untuk mengatasi pemecahan belah bangsa ini. Maka kita harus tetap berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila kita itu. Langkah antisipasi dapat dilakukan dengan cara pendidikan agama. Dengan cara pendidikan agama yang harus memiliki peran penting dalam membentuk ketakwaan pada diri generasi muda Indonesia ya untuk menanamkan iman percaya mereka. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus memegang peran penting dalam menanamkan, mengingatkan kembali warisan nenek moyang kita itu, yaitu nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman, dapat menjadi landasan bagi generasi muda saat ini. Menanamkan kesadaran, menanamkan semangat dalam menjalankan ajaran agama yang dianut. Semangat nasionalisme untuk mencintai, untuk memakai produk dalam negeri sendiri, serta lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi. Kita tahu bahwa dengan perkembangan teknologi sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, pengaruh dari luar itu cepat sampai ke Indonesia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Randes Maludin Panjaitan buat pemaparannya di sesi kedua pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar ya dari pemateri pertama dan yang kedua, bahwa kita memang harus setiap hari mendengung-dengungkan kembali, baik di dalam diri kita dan di dalam konteks kemasyarakatan tentang pandangan, filosofi, dan falsafah negara kita, supaya kita nggak lupa bahwa kita ini bangsa Indonesia. Begitu ya Pak Astangka dan Pak Maludin ya. Nah, kita sekarang sampai kepada sesi tanya-jawab ya. Saya kira banyak hal yang bisa ditanyakan kepada dua pemateri, karena memang materi ini sangat menarik sekali ya, karena kita bisa belajar untuk bisa melihat sebenarnya di poin mana ya generasi milenial bisa menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila itu secara prakteknya, bukan hanya secara teori. Ya, saya membuka sesi tanya jawab. Silakan melakukan raise hand. Nanti saya tunjuk orang yang bisa mengajukan pertanyaannya. Kemudian orang yang ditunjuk bisa menyebutkan namanya, kemudian kepada siapa pertanyaan itu diajukan. Nah, saya persilakan jika ada. Jika enggak ada, nanti saya ini bisa bertanya langsung nih kepada dua pemateri. Tapi saya persilakan dulu kepada rekan-rekan mahasiswa falsafah. Tadi saya sempat ikut kuis juga ya, meskipun saya menyadari ternyata saya bukan generasi milenial, Pak Astangka. Saya Gen X. Tapi nggak apa-apa ya, ternyata saya
pun masih perlu belajar lagi tentang Pancasila. Nah, Pak Sangka menunggu rekan-rekan mahasiswa ini untuk mungkin mereka menyarikan pertanyaannya. Saya ingin bertanya ya, sebenarnya Pak Sangka, apa yang harus misalnya ke suatu apa yang harus kita tunjukkan, nilai-nilai luhur Pancasila, apa yang perlu kita tunjukkan untuk menunjukkan identitas kita, bahwa kita memang orang yang hidup di dalam suatu negara dengan filosofi kebersamaan, dan juga pegangan kita adalah Pancasila. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, Bu Novita. Itu meskipun generasi di zamannya, tapi juga masih punya jiwa yang muda sekali ya. Setidaknya itu memberikan inspirasi bagi kita semua. Jadi pertanyaan yang sangat penting sekali ya, apa yang disampaikan Bu Novita. Sebenarnya apa yang perlu kita tampilkan, kita tonjolkan. Nah, kalau kita bicara jati diri, yang perlu kita nilai, artinya Pancasila itu berisi tentang nilai-nilai, dan isi dari nilai-nilai itu tidak sekedar karena perbuatan dan kata-kata itu adalah cerminan dari nilai-nilai apa yang kita anut. Terus, ya itu langkah yang sifatnya individual atau person. Dan juga kalau kita bicara komunitas, kelompok, bagaimana desain kegiatan yang mengarahkan kepada aktualisasi nilai-nilai Pancasila, bangun identitas jati diri kita kebangsaan. Ya, misalnya di dalam konteks hari-hari besar seperti ini, apa yang kita lakukan? Seminar ini salah satu contoh untuk menegaskan kembali, menghadirkan falsafah jiwa bangsa kita di dalam generasi muda, di dalam ekosistem perguruan tinggi, di dalam ekosistem fakultas yang ada di lingkungan kita, atau bahkan di perguruan tinggi yang ada di wilayah kita. Ya, saya nggak tahu, mungkin di Medan ini Unisas ini satu-satunya penyelenggara bertepatan dengan, setidaknya ini menjadi salah satu contoh kehadiran rekan-rekan mahasiswa di sini, misalnya para peserta di sini menunjukkan satu tekad lewat apa? Pendidikan. Maka kita bergerak sebagai kaum intelektual terpelajar yang tercerahkan. Untuk apa? Mendidik komunitas, untuk menjadi teladan tadi. Kenapa Modi Ayunda itu bisa menjadi sosok teladan ini? Tadi ada yang menyebut, berarti ada values yang dimiliki oleh si Modi Ayunda sampai merasuk di dalam pikiran kita, alam jiwa pikiran kita, alam bawah sadar kita. Nah, tadi ada yang menyebutkan kenapa B.J. Habibie sampai kita sebutkan, berarti B.J. Habibie punya karya yang disampaikan atau didedikasikan untuk negeri kita. Apa itu? Teknologi, pesawat, iptek, pemikiran-pemikiran tentang iptek. Kemajuan-kemajuan bangsa itu harus didukung oleh iptek. Maka yang harus kita lakukan, melakukan karya. Nah, tadi ada yang menyebut misalnya Soekarno ya, pendiri bangsa kita, ya melahirkan pemikiran-pemikiran bagaimana membangun satu negara itu apa konsepnya. Nah, pendiri bangsa sudah memiliki konsep membangun negara itu, konsepnya apa? Negara yang berdasarkan Pancasila, negara yang berkeadilan, negara yang berdasarkan Pancasila. Nah, ini yang mengarahkan ke orientasi, ya, orientasi bagaimana kita menunjukkan ya sikap ke kondisi kita dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, seperti itu langkah-langkah atau contoh yang bisa kita berikan ya, seperti itu secara konkret kepada generasi muda, atau bagaimana cara kita untuk melaksanakan itu.
Demikian Ibu Novita atau Ibu moderator. Ya, atau bagaimana? Nah, salah. Ibu Novita. Terima kasih ya Bapak Dr. Hasangka ya. Pemaparannya sudah sangat. Ini rekan-rekan mahasiswa seperti biasanya ya. Saya juga menghadapi mahasiswa yang kurang peduli sebenarnya. Ya, pada mayoritasnya ya kurang peduli. Ya. Makanya bertanya ini belum ada yang bertanya ini. Tapi saya ingin mengulik lagi ya tentang apa yang harus memang kita tunjukkan di dalam jati diri kita sebagai seorang warga negara. Nah, ini saya kalau bermain di dalam media sosial, yang saya lihat sebenarnya justru hal-hal yang berbau perpecahan yang justru menjadi banyak bahasa. Nah, pertanyaan saya ya kepada Pak Maludin ya, bagaimana sikap seorang generasi ketika dalam media sosial bisa menjadi penengah di antara yang berdasarkan penting juga ini agak putus-putus ya jaringan. Ya, sedikit terputus suaranya. Tadi pertanyaannya kurang bisa ditangkap dengan baik. Mungkin bisa diulangi ya, Bu Novita. Pertanyaannya kurang bisa ditangkap baik. Ulangi. Ya ini sinyal saya sepertinya ada masalah dengan kurang stabil. Ya ada gangguan ini. Kita minta rekan-rekan mahasiswa, para dosen, dan kedua pembicara. Ini Bu Novita suaranya terputus, ya. Mungkin bisa membantu ini. Baik, terima kasih. Kalau suara saya kedengaran? Ya, terdengar jelas Pak Mauludin. Ya, tadi Bapak Dr. Hasangka sudah memberikan penjelasan dari jawaban tentang apa dan bagaimana sikap kita kalau kita pergi ke suatu daerah yang belum kita kunjungi. Nah, jadi yang berikut kami persilakan untuk adik-adik mahasiswa memberikan pertanyaan atau apa dan bagaimana gambarannya tentang Pancasila. Kami persilakan. Ya, kami persilakan. Ini. Ya, silakan. Ini lagi. Maaf ya, Pak Hasangka, Pak Maludin, dan rekan-rekan lainnya. Ini jaringannya yang stabil ya. Kita berdoa bangsa kita semakin maju. Jadi bisa seperti negara-negara lain yang jaringannya itu benar-benar sangat smooth dan kencang ya. Nah, saya punya pertanyaan ya, Pak Hasangka dan Pak Maludin, karena ini udah ada yang mau bertanya. Ya, ada beberapa mahasiswa yang bertanya. Saya memberikan kesempatan dulu kepada Jennifer Saputri. Ya, silakan Jennifer Saputri menyebutkan nama lengkapnya dan juga angkatan tahun berapa, pertanyaan dan kepada siapa ditujukan pertanyaan tersebut. Silakan Jennifer. Baik, terima kasih waktu dan tempat yang Ibu berikan kepada saya. Saya Jennifer Saputri dengan NPM 22142037 dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Ingin bertanya kepada Bapak Maludin.
Di zaman sekarang yang begitu pesatnya perkembangan iptek membuat kekhawatiran terbesar yang membuat terkikisnya rasa nasionalisme, apalagi pada anak muda generasi milenial sekarang. Bagaimana cara mereka dapat mencari jati dirinya agar mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai seorang pemimpin penerus bangsa nanti. Terima kasih kata Pak. Terima kasih. Jadi pertanyaannya Pak Maludin, ya, di tengah gempuran iptek, ya, bagaimana generasi milenial ini menunjukkan identitas dirinya? Silakan Pak Maludin. Baik, terima kasih pertanyaan dari Kak Jennifer, sungguh luar biasa. Di situasi perkembangan iptek yang sungguh luar biasa ini menggerus ya karakter, nilai-nilai yang ada pada masyarakat kita sekarang. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam kepribadian kita secara individu adalah merespon perkembangan yang kita hadapi atau situasi yang kita hadapi. Misalnya kalau perkembangan teknologi itu sangat pesat, paling tidak kita bisa mengikutinya, tetapi jangan sampai dia yang mengendalikan kita. Ya, kita apalagi di generasi muda sekarang di perkembangan teknologi yang pesat ini harus merespon. Apalagi sekarang semua berbasis data, informasi yang jelas. Nah, jangan mudah termakan berita-berita yang tidak benar, ya. Informasi yang perlu dipertanyakan kejelasannya, ya. Penggunaan teknologi itu harus menjadi penambah nilai dalam hidup kita, ya, bukan menggeser nilai. IT yang kita gunakan itu bukan yang membuat kita jauh dengan orang-orang di sekitar kita yang dekat. Seperti saya katakan tadi, yang jauh makin dekat, yang dekat terabaikan. Kenapa? Karena dengan keasikan kita sendiri, ya, misalnya di rumah, dengan penggunaan teknologi yang luar biasa, banyak permainan, banyak ini dan itu kita ikuti, ya, kita terkadang lupa dengan situasi lingkungan tempat kita tinggal, misalnya di keluarga, ya, misalnya di rumah. Kita lebih asing diri kita sendiri, berkomunikasi dengan orang yang jauh di sekitar lingkungan kita, sementara di sekitar kita itu kita abaikan. Ini hal-hal yang harus kita hindari. Seperti saya katakan, IT itu harus menjadi salah satu sarana untuk menambah nilai hidup kita, menambah nilai apa yang menjadi keterbatasan kita itu terpenuhi dengan penguasaan teknologi itu. Dengan teknologi itu kita bisa mencari, menggali informasi atau ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Dan kita bisa dengan bersama teman kita untuk belajar bersama, menambah nilai kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Maludin buat jawabannya ya. Terima kasih Jennifer. Saat ini saya memilih juga ya rekan lain, ya ini Joel Manogi Saragi. Silakan sebutkan nama lengkapnya dan dari angkatan mana. Dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Baik, pertama terima kasih atas kesempatan untuk saya melakukan pertanyaan. Nama saya Joel Manogi Saragi. Saya angkatan tahun 2020. Saya ingin bertanya kepada Bapak Maludin Panjaitan. Pertanyaannya adalah, bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi? Demikian pertanyaannya, Pak. Nah, ini pertanyaannya lagi-lagi sama Pak Maludin ini. Nah, yang resen nanti ya, gantian. Yang ditanya Pak Sangka loh, jauh-jauh loh dari Jogja. Saya aja udah punya banyak beberapa pertanyaan ini. Ya, silakan Pak Maludin.
Iya, terima kasih. Tapi saya mohon kepada Bapak Dr. Hastangka yang merespon pertanyaan itu dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik ya. Saya ini ya. ya, baik membantu menjawab ya. Terkait ini pertanyaan juga sangat menarik karena teman-teman kan di Fakultas Ekonomi di jurusan ekonomi ya. Tentu saja ini penting sekali. Fakultas Ekonomi adalah fakultas yang strategis. Satu negara itu bisa maju berkembang ditopang oleh 3 hal. Pertama adalah pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat itu bicara tentang kepemimpinan yang kuat, yaitu berarti sistem politik, artinya kita bicara tentang politik. Nah, siapa yang mendukung teman-teman dari jurusan politik sebenarnya, yang membuat konsep, merumuskan bagaimana negara secara politik itu kuat, berakar dari jati diri bangsanya. Nah, yang kedua adalah ekonomi. Jadi ekonomi menjadi penopang penting dalam struktur negara. Jadi kita bicara negara tidak lepas dari bagaimana ekonominya. Pergerakan ekonomi menjadi penting. Maka ekonomi menjadi ujung tombak dalam kemajuan satu bangsa. Tadi pertanyaan sangat penting sekali bagaimana kita menerapkan dalam disiplin keilmuan atau bidang-bidang yang kita pahami. Nah, kita ingat ya, dulu fondasi ekonomi itu sudah diletakkan oleh para pendiri bangsa ya. Hatta meletakkan koperasi, apa wawasan dan orientasi landasan berpikir tentang ekonomi koperasi. Saya harap ini menjadi satu kajian-kajian yang penting yang terus-menerus harusnya ditinjau ulang oleh rekan-rekan ekonomi. Sebenarnya sejarah ekonomi koperasi kita itu seperti apa hari ini dan mengapa dinamika dan perkembangannya itu sampai sejauh mana, itu perlu kita gali. Karena gagasan dasar ekonomi koperasi wawasannya apa? Kesejahteraan. Ekonomi diarahkan kepada pemerataan dan kesejahteraan masyarakat ya. Orientasi ekonomi kita tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi gagasan dasar para perintis pendiri itu orientasinya adalah pemerataan. Hasil-hasil pembangunan ekonomi kita itu untuk pemerataan kesejahteraan. Itu menjadi prinsip filosofi ekonomi yang dijalankan. Maka wujud konkretnya apa? Koperasi, ada sistem, ada bentuk ya, sistem ekonomi, pelembagaan ekonomi apa? Koperasi itu menjadi salah satu cara pada waktu itu ya. Jadi konsep ekonomi koperasi menjadi salah satu media pada waktu itu untuk membangun kesejahteraan, kemudian berkembang ekonomi hari ini. Nah, yang kedua pemikiran yang menarik adalah ekonomi Pancasila. Nah, saya rasa sangat sedikit sekali orang membicarakan ekonomi Pancasila. Ini riset-riset yang coba saya untuk uji ulang kembali sejauh mana pendidikan ekonomi di perguruan tinggi itu mengajarkan tentang ekonomi Pancasila. Karena ini basis filsafat ekonomi. Kedua, fondasi bagaimana meletakkan dasar-dasar jalannya ekonomi nasional. Itu butuh fondasi yang kuat ya. Tidak hanya sekedar ekonomi itu dijalankan, tapi fondasinya harus kuat. Apa itu filsafat ya? Konsepnya itu harus dimiliki oleh setiap orang yang belajar tentang ekonomi. Maka dia harus mempelajari filsafat ekonomi dan paradigma ekonomi yang ada di satu negara. Nah, negara kita apa? Indonesia. Tentu harus kita kuasai. Karena itu yang dicari, dibutuhkan. Jadi teman-teman akan diperlukan oleh negara, dibutuhkan oleh pemerintah, bagaimana membangun desain ekonomi kita yang berkelanjutan. Nah, fondasi kita harus kuat, maka perlu kita letakkan. Nah, itu sudah ada dulu pernah dirintis oleh Mubiarto dari UGM, ya, pernah mendirikan Pusat Studi Ekonomi Pancasila, kemudian juga ekonomi kerakyatan hari ini dikembangkan di IPB, ya, kemudian ekonomi pembangunan yang basisnya itu adalah ekonomi Pancasila. Nah, rekan-rekan bisa memulai dari situ. Ya, mengaplikasikan apa cara dan hal yang konkret adalah mempelajari pemikiran-pemikiran ekonom pendiri bangsa kita itu apa. Bagaimana cara mereka mengarahkan ekonomi kita. Bahwa ekonomi kita itu digerakkan oleh apa. Nah, itu akan menjadi prinsip kita nanti dalam menjalankan sistem ekonomi yang lebih besar. Nah, ini aspeknya apa? Pendidikan. Maka kita perkuat pendidikan ekonomi koperasi, pendidikan ekonomi Pancasila. Nah, itu aspek-aspek dasar yang harus kita ketahui bersama. Nah, ini yang menjadi catatan ya. Tentu peran seperti Saudara Juan itu menjadi penting ya sebagai Joel sebagai pemikir dan perintis ya bagaimana membuat rumusan-rumusan ekonomi hari ini. Nah, saya rasa seperti itu yang harus kita gali.
Maka cara yang paling sederhana mempraktekkan adalah kita yang paling sederhana sebagai kapasitas kita ya sebagai individu, gali pemikiran-pemikiran ekonomi itu. Ya, nanti Anda punya kesempatan menjadi seorang pejabat pemimpin, praktekkan kebijakan itu ya di segala lini di dalam proses-proses yang Anda atau di mana Anda berada. Misalnya Anda jadi Menteri Perekonomian, Menteri BUMN, buat itu. Tunjukkan hasil karya dan pemikiran Anda yang sudah Anda pelajari di kampus, di Universitas Metodis ini menjadi karya bangsa Indonesia. Nah, itu saya rasa menjadi catatan penting kita. Demikian yang bisa saya jawab ya. Terima kasih ya Bapak Hastangka. Ini Joel dan rekan-rekan mahasiswa, saya juga ya. Jadi punya tugas lagi untuk menggali pemikiran-pemikiran tentang bagaimana sebenarnya kita membuat suatu ekonomi yang berbasis kerakyatan ya dengan falsafah Pancasila tentunya. Nah, ini tadi ya Putri Sion ini tadi angkat tangan loh Pak Hastangka karena dia tanggal lahirnya itu hari ini 1 Juni. Jadi biar Bapak bisa melihat wajahnya langsung nih ya. Putri Sion Butar-Butar, kan kamu raise hand juga Dek. Kamu tanya langsung sama Pak Hastangka nih. Biar Bapak Hastangka tahu kepada siapa nanti kirimannya itu datang. Ya, ini silakan. Selamat ya Putri Sion ya. 1 Juni lahirnya. Terima kasih Pak buat ucapannya. Perkenalkan, nama saya Putri Sion Butar-Butar dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Dari angkatan tahun 2021. Di sini saya bertanya kepada Bapak Dr. Hastangka. Pertanyaan saya itu, jika sebagian dari generasi milenial sudah menjalankan ataupun sudah menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila, bagaimana cara mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut? Dan bagaimana cara mempertahankan sikap yang sudah diterapkan oleh generasi milenial? Terima kasih. Ya, ini bagus sekali ya, saya jawab ya ini Mbak Putri ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali. Kalau semua generasi muda, ini kita bicara generasi muda dari Sabang sampai Merauke ya, yang kita imajinasikan itu ada generasi muda itu, jumlah generasi muda itu kita 1/4 penduduk Indonesia atau sekitar 65 juta jiwa. Artinya ini modal dasar bangsa ya yang sedang membangun dan sedang berkiprah. Itu kita punya generasi muda sebanyak 65 juta. Artinya kita terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kalau kita bandingkan di negara-negara Asia Tenggara, pemuda kita itu paling banyak dan terbesar. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh menjadi bangsa yang minder, ya, bangsa yang inferior, bangsa yang lemah. Karena sudah fakta itu menunjukkan generasi kita itu paling banyak. Lalu bagaimana posisi mereka? Kita itu paling banyak, tetapi kita belum melihat ya peran-peran generasi muda sebanyak itu. Kalau kita bandingkan di kawasan Asia Timur misalnya, ya Korea dan Jepang, pemuda kita itu satu penduduk Korea, ya penduduk Korea itu 55 juta. Nah, ini kita pemuda Indonesia itu 65 juta. Kalau semua penduduk Indonesia dalam konteks pemudanya pindah ke Korea, jadi negara baru, ya. Artinya ini kekuatan di kawasan itu sangat besar sekali, ya, terutama di kawasan Asia Tenggara. Maka jati diri, values, nilai-nilai itu harus kita rawat, kita jaga. Nah, tadi betul sekali, kita harus pertahankan itu. Ya, hari ini kita menghadapi nilai-nilai itu lemah, terjadi pelemahan nilai-nilai di dalam kehidupan kebangsaan kita. Maka muncul banyak konflik sosial, konflik politik, konflik antar pemuda yang sifatnya remeh-temeh. Ya, hal-hal yang tidak penting jadi konflik. Nah, ini sebagai indikasi pelemahan nilai-nilai karakter kebangsaan. Maka cara kita apa? Menjaga nilai-nilai itu, mempertahankan nilai-nilai itu, dan hindari sesuatu yang mengarah kepada dekonstruksi, artinya merusak nilai-nilai kebangsaan itu, ya, dengan cara-cara yang positif. Nah, kalau generasi muda ini begitu banyaknya melakukan aktivitas, ya, baik secara nyata maupun di media sosial misalnya, secara positif baik. Nah, itu menjadi salah satu cara tadi menjawab pertanyaan Tri, merawat, menjaga
nilai-nilai itu tetap menjadi warisan peradaban bangsa kita. Ya, dan juga akan kita turunkan kepada generasi selanjutnya, adik-adik kita, ya anak-anak yang hari ini lahir baru, yang menjadi generasi baru, mereka tidak tahu tentang nilai-nilai kebangsaan. Maka cara kita adalah menanamkan itu, ya lewat media-media yang kita miliki. Ya, misalnya media sosial, kita punya apa? Twitter, IG, ya TikTok. Nah, tunjukkan hari ini kebetulan hari lahirnya Pancasila, kita semarakkan. Nah, dengan nilai-nilai itu membuat satu kegiatan dengan tema-tema kebangsaan, tema-tema Pancasila. Kita membaca teks Pancasila itu salah satu kontribusi penting bagaimana peran generasi muda menyampaikan pesan-pesan itu di media sosial. Nah, ini sekitar 269 orang ya. Nah, bagaimana 269 orang itu membaca teks Pancasila secara bersama-sama dan disebarkan di TikTok misalnya, di Twitter. Nah, itu contoh aksi nyata. Kalau ini sampai ke mendunia, mengglobal, menasional, ini menjadi keteladanan bahwa hari ini mahasiswa Universitas Metodis, Fakultas Ekonomi membacakan teks Pancasila secara bersama-sama, secara berangkai ya satu ya orang per orang di sini dan memviralkan itu. Nah, ini contoh nyata bukti kita itu mempertahankan, menjaga, dan merawat nilai-nilai Pancasila secara nyata. Nah, itu yang bisa kita lakukan, Saudari Putri, ya langkah-langkah konkret yang sederhana, tapi itu mengena ya ke masyarakat, ke generasi muda. Karena Anda yang punya peran ke peer group-nya ya, teman-teman sebaya itu, teman-teman di sini yang bisa berperan untuk menggerakkan itu. Nah, itu yang bisa saya jawab ya untuk jawaban Putri. Terima kasih Pak Hastangka. Terima kasih juga Putri ya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit kurang lebih ya. Masih bisa ada beberapa penanya. Saya persilahkan kepada Aprilia untuk memberikan pertanyaannya dan juga ditujukan kepada siapa itu pertanyaan. Aprilia. Terima kasih Bu. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Hastangka. Nama Aprilia Gloria Brutarigan dari kelas 2AC Fakultas Ekonomi Akuntansi angkatan 2021. Di sini saya ingin bertanya, apakah perkembangan teknologi yang semakin canggih memiliki peranan yang penting dalam perkembangan Pancasila untuk melestarikan Pancasila pada zaman sekarang? Dan bagaimana contoh peranan perkembangan teknologi dalam menerapkan dan melestarikan Pancasila? Terima kasih, Pak. Baik ya, terima kasih. Ini pertanyaan ditujukan ke saya lagi ya ini ya. Baik ya, terima kasih Saudari Aprilia. Ini bagus sekali. Jadi kita bicara tentang teknologi. Banyak tulisan-tulisan, kajian, ya paper-paper ya, ataupun publikasi di jurnal yang saya amati ya berkaitan dengan jurnal pendidikan, jurnal ekonomi, bicara tentang digital ekonomi. Ya, ini bicara kaitannya dengan ekonomi kreatif, ekonomi digital itu menjadi tren. Tapi kita perlu tahu perkembangan digital, teknologi dan sebagainya belum serta-merta dengan perkembangan kualitas SDM untuk mengelola itu, mengelola sistem itu, mengelola teknologi itu. Maka teknologi itu berkembang secara acak, ya. Tapi kita sulit mengatur, kita sulit mengelola itu karena kualitas SDM ya secara umum itu belum sepenuhnya mampu mengelola perkembangan teknologi digital atau teknologi yang hari ini berkembang. Nah, ini menjadi satu masalah baru, tren yang ada, tapi masalah barunya adalah kualitas SDM itu belum siap untuk mengelola teknologi-teknologi yang berkembang atau teknologi maju yang masuk ke satu negara, khususnya di Indonesia. Akhirnya kita gagap terhadap begitu banyaknya teknologi yang masuk ke negeri kita. Kita mau melakukan apa ini? Nah, ini bingung. Nah, kita akan menggunakan teknologi yang seperti apa? Kita tidak siap. Nah, kemudian kita akan memakai satu teknologi tetapi tidak punya teknologi itu karena kita belum mampu membuat misalnya. Nah, ini menjadi satu problem. Nah, kita kembali kepada Pancasila. Bagaimana menerapkan Pancasila? Bangunlah kedaulatan teknologi. Itu aplikasi dari Pancasila secara konkret. Kita sudah tidak boleh lagi ya menghindari dan bahkan kalau perlu mengurangi ya teknologi-teknologi yang diadopsi dari luar, dari asing misalnya.
Nah, langkah yang paling konkret adalah menciptakan teknologi itu untuk kedaulatan bangsa, untuk kedaulatan ekonomi bangsa kita, untuk memajukan ekonomi. Banyak teknologi yang kita gunakan, tapi teknologi bukan dari ciptaan kita, ya, diadopsi dari tempat lain atau negara lain, ya. Mereka berkreasi, misalnya India, ya, dalam konteks teknologi mereka maju, ya, di negara Cina, meskipun mereka mengadopsi namanya reverse engineering, mereka meniru teknologi-teknologi maju, mereka ciptakan di Cina misalnya, dikembangkan di negaranya dan disebarkan, dijual ke negara-negara lain. Nah, itu namanya reverse engineering. Mereka mencoba untuk mengutip, mengadopsi teknologi maju apa yang berkembang dan mereka adopsi itu dan mereka buat. Nah, kita belum semaksimal, semasif seperti negara lain, ya. Maka kita kembangkan itu. Itu namanya mempraktekkan Pancasila. Nah, contoh yang sudah pernah kita lakukan di negeri kita apa? Ya, kalau minta contoh, kita pernah ketika gagasan Soekarno membangun yang namanya pembangunan semesta. Apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah membangun atau mengirim para engineering kita ke luar negeri untuk menyerap teknologi-teknologi maju dan mengembangkan di Indonesia, dan itu pernah dilakukan. Ya, kita pernah menciptakan namanya dulu ada namanya fakultas atau jurusan teknik nuklir, itu bicara tentang kedaulatan energi, dan kita sudah punya prototipe tentang teknologi nuklir itu untuk energi listrik, ya, dan energi yang lainnya. Misalnya di Yogyakarta itu ada BATAN, ya, Badan Teknologi Atom dan Nuklir. Tapi itu menjadi proyek percontohan yang dulu pernah dirintis, ya, di era Presiden Soekarno, dan juga di Bogor atau di Bandung juga menjadi salah satu contoh teknologi nuklir kita. Tapi belum masif, belum menjadi industri. Itu sebenarnya contoh mencoba untuk mengamalkan Pancasila pada waktu itu. Contoh yang lain seperti apa? Kita ingat tahun 1970-an, ya, 80-an Presiden Soeharto mencanangkan satelit Palapa. Ada 2 satelit Palapa yang pernah diluncurkan Indonesia waktu itu. Tetapi kita meminjam perangkatnya dari negara lain karena kita tidak punya stasiun, ya, untuk mengirimkan satelit itu ke angkasa. Tapi kita pernah menerapkan apa itu kedaulatan telekomunikasi di Indonesia. Nah, kita punya di angkasa, ya, di luar bumi itu ada satelit Palapa, dan itu menjadi catatan sejarah bangsa kita, ya, yang dibuat oleh, ya, presiden kita, presiden kedua, ya, salah satunya dirintis oleh Presiden Soeharto pada waktu itu. Nah, tentu itu menjadi contoh bagaimana kita membangun teknologi telekomunikasi kita jangan tergantung kepada asing. Nah, kalau kita teknologinya tergantung pada asing, semua data, sistem dan sebagainya juga akan tergantung pada kepentingan-kepentingan asing. Artinya data kita bisa saja data kita diambil oleh negara lain atau kepentingan asing, itu sangat berbahaya. Nah, kita harus berdaulat secara teknologi, dan ini upaya-upaya yang akan dilakukan oleh lembaga riset, ya, salah satunya Badan Riset dan Inovasi Nasional mencanangkan bagaimana kita berdaulat di angkasa. Angkasa itu tidak hanya di udara, tapi angkasa itu di jagat raya ini, ya, di galaksi. Maka pusat studi antariksa itu akan mengembangkan bagaimana kita merintis satelit, ya, yang bisa berdaulat secara telekomunikasi, karena kita masih tergantung, ya. Kalau ketergantungan ini, ya, bagaimana kita bisa melihat misalnya televisi satelitnya minjam dari atau sewa dari negara lain. Nah, kalau negara lain itu tidak suka dengan kita, semuanya bisa diblok. Semua sistem telekomunikasi bisa diblok, kita tidak bisa mengakses komunikasi. Misalnya internet, misalnya. Kalau semua sistem internet itu diblok karena kita sewa atau pinjam alat dari negara asing, ya kita tidak bisa Zoom, ya, seperti ini, ya. Bahkan Zoom ini dari luar negeri juga, kita tidak punya perangkat, ya, perangkat khusus, ya, Zoom, ya. Kemudian yang lainnya, teknologi media, daring, pembelajaran, itu kan kita belum berdaulat. Maka cara konkretnya adalah kita harus berdaulat secara teknologi. Ya. Pancasila diterapkan dalam bentuk teknologi, menciptakan teknologi. Contoh sekali lagi konkret, ya, dalam konteks pertahanan dan keamanan. Nah, negara kita sudah menciptakan, misalnya dulu ada kapal selam tercanggih di dunia, namanya
kapal perang ya, dalam artian kapal perang, bukan kapal selam, tapi kapal perang yang pernah dibuat, namanya kapal Klewang ya, itu di Surabaya. Tapi tiba-tiba teknologi yang kita adopsi dari negara lain, itu Selandia Baru, kerjasama dengan Menteri Pertahanan Selandia Baru, itu terbakar, hancur. Nah, ini posisi negara kita rapuh lagi secara pertahanan dan keamanan. Kita kehilangan ya ciptaan kita yang terobosan terbesar itu hilang. Nah, ini penting sekali. Kita harus membangun. Maka generasi muda itu harus mempertahankan itu dengan berbagai aspek. Kalau kita punya ide, punya data, punya proses penciptaan, jangan data itu disebarluaskan ke negara asing. Jangan data itu diberikan begitu mudahnya kepada orang asing. Karena berbahaya. Ya, itu penting sekali. Kita harus ciptakan. Kita harus buat itu. Nah, contoh yang terbaru terkini, negara Indonesia sedang meluncing ya, kita membuat tentu kereta api ya. Nah, saya rasa di Medan mungkin ada kereta api atau tidak ya, saya kurang tahu. Tapi setidaknya di Jawa itu kan kereta api banyak. Itu diciptakan oleh Indonesia ya, PT KAI ya, di Madiun itu sudah menciptakan gerbong-gerbong kereta api. Dan kita bisa, generasi muda, para engineering kita, teknisi kita sudah bisa membuat gerbong kereta api secara utuh. Ya, dulu kita belajar dari Korea, belajar dari Jepang. Nah, ini kedaulatan Pancasila menerapkan dalam konteks infrastruktur dan teknologi. Kita harus kuat. Ya, sekarang kita sedang mengembangkan itu. Maka kalau Anda teman-teman ini besok April kalau ke Jogja, saya ajak jalan-jalan ya, naik kereta api ya, Jogja ke Solo, Surabaya, Jakarta dan sebagainya dengan Pak Mauludin saya. Itu melihat bahwa itu gerbong-gerbong sudah dalam konteks kita yang membuat ya, sudah tidak lagi dari produk asing ya. Meskipun beberapa mesinnya itu masih dari asing, setidaknya gerbong kereta api itu sudah maju. Kita sudah baik, lebih bagus lagi. Nah, ini contoh praktek dalam konteks teknologi tadi ya. Pancasila itu diterapkan ya dari aspek apa? Teknologi. Di bidang teknologi itu menjadi penting. Misalnya ekonomi digital, teman-teman bergerak di dalam ekonomi digital, harus dikembangkan itu teori, konsep dalam artian blueprint ya, itu coba ciptakan itu ya, sebagai karya anak bangsa. Anda tawarkan ke pemerintah, tunjukkan itu bahwa kita bisa membuat prototipe ya, konsep grand design tentang ekonomi digital misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, pertanyaan Aprilia. Semoga menjawab. Terima kasih Dr. Hastangka. Maaf tadi mute dia. Terima kasih buat pemaparannya ya. Saya dan rekan-rekan mahasiswa jadi punya pemikiran yang baru tentang konsep kebangsaan dan apa yang masih bisa kita perbaiki, kita tingkatkan di kedepannya. Dan diskusi ini sebenarnya ya masih ada banyak pertanyaan yang belum bisa kita ungkap satu persatu. Mungkin kita akan bisa buat lagi ya seri yang kedua ya. Nanti kapan-kapan kalau diundang lagi, Bapak Hastangka boleh berkenan hadir, ya Pak ya. Nah, demikian rekan-rekan mahasiswa, para dosen yang terhormat, kedua pemateri, hari ini kita sudah sampai kepada akhir dari seminar virtual kita hari ini. Banyak hal yang kita bisa pelajari sama-sama, banyak hal yang kita bisa jadikan tekad untuk kita bisa perbaiki di dalam kehidupan kebangsaan kita. Karena itu saya mengucapkan terima kasih buat seminar hari ini, dan seterusnya acara selanjutnya saya serahkan kepada MC Grace Sinaga. Silakan Grace. Terima kasih kepada Ibu Novita yang telah memandu acara, penyampaian materi, dan memimpin diskusi serta tanya jawab. Dan akhirnya kita sudah masuk di penghujung acara. Saya mewakili segenap panitia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Komisionaris Fakultas Ekonomi,
para pembicara dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah datang bergabung di acara sharing sivitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia atau yang disebut SKV UMI seri 1 yang bertema generasi milenial dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila dalam konteks pendidikan kebangsaan. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disampaikan di kolom chat. Sertifikat akan dikirim ke email yang dikirimkan melalui Google Form daftar hadir. Dan saya mewakili segenap panitia yang ada di Zoom pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih, sampai berjumpa kembali pada SKV UMI seri berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.